Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati seluruh rekan-rekan jurnalis yang sudah hadir pada sore hari ini. Baik, pada sore hari ini kami akan merilis pengungkapan kasus peredaran atau penyalahgunaan narkoba, termasuk obat-obatan berbahaya, persediaan farmasi yang diungkap oleh jajaran Satuan Reserse Narkoba Polres Subang dari periode Januari sampai dengan Februari tanggal 17 Februari 2023. Adapun jumlah kasus yang sudah ditangani sebanyak 17 kasus yang terdiri dari 8 kasus penyalahgunaan narkotika golongan 1 jenis sabu dan 3 kasus penyalahgunaan narkotika jenis ganja. Kemudian ada 6 kasus penyalahgunaan sediaan farmasi. Dari 17 kasus tersebut, tersangka yang sudah diamankan sebanyak 19 orang. Ya, 19 orang. Penyalahgunaan narkotika golongan 1 jenis sabu sebanyak 10 tersangka. Penyalahgunaan narkotika jenis ganja sebanyak 3 tersangka. Dan untuk penyalahgunaan sediaan farmasi sebanyak 6 tersangka. Adapun TKP yang terjadi di wilayah hukum Polres Subang terdiri dari 1 TKP di Subang, kemudian Pegadaian Barat, Ciasem, Ciater, Pusaka Jaya, Pusaka Negara, kemudian Pabuaran, Pamanukan, Cikaung, dan Cibogor. Untuk Pabuaran 2 TKP. Kemudian untuk TKP penyalahgunaan sediaan farmasi ada 5 kecamatan di Pamanukan, kemudian Subang, Purwadadi, Patok Besi, dan Cipendei. Adapun dari tersangka yang sudah diamankan, inisialnya DW, ST, AR, AS, kemudian NP, AP, AH, YA, kemudian MN, RH, ER, ZA, dan KN. 6 tersangka penyalahgunaan sediaan farmasi yang berjenis kelamin laki-laki, inisialnya FC, IK, MS, TP, AZ, dan TI. Para tersangka rata-rata profesinya diantaranya wira swasta 7 orang, tidak bekerja 8 orang, karyawan swasta 2 orang, buruh 1 orang, dan napi 1 orang. Barang bukti yang diamankan, barang bukti yang berhasil diamankan yaitu barang bukti sabu sebanyak 1,15 on atau 115 gram, ya. Kemudian ganja 130 gram ditambah 1 pot tanaman ganja. Apa namanya? Kemudian obat-obatan sediaan farmasi, Heximet, Tramadol, Trihexybenidil sebanyak 20.300 butir. Kemudian alat hisap POM 4 buah, pipa kaca 1 buah, timbangan digital 8 unit, handphone 11 unit, korek api, kemudian bungkus rokok, plastik klip, pipet kaca, tas dan dompet, lakban, kertas, sepeda motor 2 unit, uang sejumlah 10 juta rupiah. Kemudian modus operandi dari 17 kasus penyalahgunaan narkotika maupun penyalahgunaan sediaan farmasi, modus operandinya masih sama seperti yang lalu-lalu. Ada yang transfer, kemudian ada yang menggunakan bantuan Google Map, ya. Kemudian ada yang disimpan di tempat tertentu atau modus tempel, ada yang dijual langsung dengan mengelabui warga masyarakat, dijual di warung-warung kecil yang di depannya menjual snack atau makanan ringan. Kemudian ada juga yang dijual secara langsung, ada yang COD juga. Terhadap para tersangka, terhadap 10 tersangka yang terlibat penyalahgunaan narkotika golongan 1 jenis sabu dikenakan pasal 114 ayat 1 dan 2 Junto pasal 112 ayat 1 dan 2 Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang narkotika.
yang ancamannya pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 6 tahun dan paling lama 20 tahun, dan denda paling sedikit 1 miliar dan paling banyak 13 miliar. Kemudian untuk 3 tersangka penyalahgunaan narkotika golongan 1 jenis ganja diancam dengan pasal 114 ayat 1 junto pasal 111 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, diancam pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun, dan pidana denda paling sedikit 1 miliar dan paling banyak 10 miliar. Sedangkan terhadap 6 orang tersangka penyalahgunaan sejen farmasi disangkakan pasal 196 junto pasal 98 ayat 2 dan 3 Undang-Undang RI nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, diancam pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Penyalahgunaan sediaan farmasi yang berhasil kami amankan banyak yang dijual di warung-warung yang ada di lingkungan sekitar tempat tinggal warga masyarakat. Jadi kami himbau kepada seluruh warga masyarakat, ketua lingkungan, kepala desa, dan para petugas yang mengetahui warung-warung yang ada di lingkungan tempat tinggal masing-masing warga masyarakat, dilihat apakah mereka ada yang menjual barang-barang yang tidak diperkenankan. Silahkan melaporkan kepada kami, bisa menghubungi nomor telepon kami yang ada di media sosial di Instagram Polres Subang, bisa melalui layanan 110 atau bisa menghubungi teman-teman Kapolsek atau Babin Kamtibmas atau Kasat Narkoba.